Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, sama-sama kita berdoa dulu ya. Boleh tolong dipimpin oleh satu orang mungkin ya untuk memimpin doanya. Silahkan. Boleh minta tolong sama Tiara Balkis, ada? Ada, Bu. Ya, boleh tolong dipimpin doa ya. Teman-teman, sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih ya Tiara. Oke, kita bisa lanjut. Ya, kemarin kita udah bahas gas mulia, halogen. Nah, sekarang waktunya alkali dan alkali tanah. Nah, nanti semuanya untuk setiap unsur gitu ya, kita akan bahas tentang kelimpahannya, tentang sifat-sifatnya, tentang pembentukannya bagaimana, kemudian terakhir tentang poin pemanfaatannya. Kemarin sudah dikerjakan untuk tugas poster tentang pemanfaatan gas mulia dan halogen. Bagus-bagus ya hasilnya ya, terima kasih. Nah, oke, untuk materi yang akan dipelajari hari ini, pertama, ini hanya ada 2 poin ya, yang ininya belum dihapus, mohon maaf. Jadi ini ada alkali golongan 1A dan alkali tanah golongan 2O. Oke, kita bahas satu persatu ya. Pertama kita akan lebih dahulu membahas tentang golongan alkali golongan 1A. Oke, bisa diperhatikan ya, boleh sambil dicatat. Nanti saya share juga untuk materi PPT-nya ya. Buat teman-teman yang belum bisa hadir, nanti ini rekamannya saya bagikan ya. Oke, pertama di sini tentang alkali golongan 1A. Nah, di sini ada sifat fisik dan kimianya. Oke, di sini ada Tias, hadir Tias? Hadir, sip. Nah, dilihat layarnya, boleh minta tolong bacakan tentang sifat fisik dan kimia alkali golongan 1A. Silakan. Yaitu, logam alkali dapat memberikan sebuah elektron dengan mudah dan bereaksi hebat dengan air untuk membentuk gas hidrogen dan hidroksida atau basa kuat. Oke, terima kasih Tias. Selanjutnya untuk terdapatnya alkali di alam, Ibu mau minta tolong sama Salwa. Ada Salwa, halo? Oh, Salwa ada 2 ya. Salwa Goida ada? Ya, Ibu mau minta tolong bacakan yang terdapatnya alkali di alam. Silakan tolong dibacakan ya. Teman-teman yang lain boleh disimak. Unsur-unsur alkali di alam terdapat sebagai senyawanya dalam air laut maupun dalam lapisan bumi. Kali terdapat sedikit dalam mineral silikat. Natrium terdapat dalam halit atau NaCl, kalium dalam silfit KCl, karnalit KCl MgCl2 6H2O, dan feldspar K2O, Al2O3, 3SiO2, logam-logam alkali lainnya terdapat dalam jumlah yang sedikit. Oke, terima kasih. Kita bahas dulu untuk sifat fisik dan kimianya. Terima kasih ya untuk tadi yang sudah membacakan. Oke, kalau suara saya tidak terdengar atau putus-putus, silakan langsung bilang ya. Nah, pertama tadi tentang sifat fisik dan kimianya. Jadi seperti yang lalu juga ya, untuk gas mulia dan halogen punya karakteristik yang berbeda-beda. Nah, hal yang sama juga berlaku untuk alkali maupun alkali tanah. Nah, pertama untuk alkali golongan 1A, di sini sifat fisik dan kimianya ada logam alkalinya berwujud lunak dibanding dengan logam-logam lainnya. Kenapa sifat alkali itu wujudnya lunak dan ringan ya, lunak dan ringan. Perlu diingat kenapa? Karena nah di sini ada tabel. Sebentar saya tunjukkan ya. Nah, di sini ada
data-data tentang titik leleh dan massa jenisnya. Nah, ini yang mempengaruhi kenapa alkali punya sifat lunak dan ringan. Jadi ketahuan jawabannya ya. Nah, nanti kita lanjut dulu. Oke, selanjutnya dibanding dengan logam-logam lainnya, dia punya wujud yang lebih lunak ya, dan juga lebih ringan karena tadi itu titik lelehnya dan massa jenisnya itu lebih relatif rendah ya. Nah, kemudian logam alkali titik lebur dan titik didihnya relatif rendah. Nah, itu dia ya, itu sebabnya kenapa berpengaruh pada poin pertama tadi, yaitu wujudnya lunak dan ringan. Dari litium ke cesium, titik didihnya semakin rendah. Kemudian logam alkali berwarna putih. Jadi kalau untuk alkali, senyawa alkali, logam-logamnya itu relatif berwarna putih ya. Nah, kemudian kemarin macam-macamnya untuk gas mulia, halogen, ada yang warnanya kuning, kuning kehijauan ya. Kalau untuk logam alkali ini berwarna putih. Nah, kemudian logam alkali sangat reaktif dan tidak pernah ditemukan di alam dalam bentuk unsur-unsur yang bebas. Jadi, untuk memperoleh alkali ini, karena dia sangat reaktif gitu ya, dia harus dengan metode tertentu untuk memperoleh logam-logam alkali ini. Kemudian poin kelima, logam alkali merupakan reduktor yang kuat. Berarti kalau reduktor dia apa? Menyebabkan suatu senyawa atau zat mengalami oksidasi. Nah, yaitu logam alkali dapat memberikan sebuah elektron dengan mudah dan bereaksi hebat dengan air untuk membentuk gas hidrogen dan hidroksida atau basa kuat. Jadi karena dia tadi reaktif, makanya dia mudah gitu ya, mudah untuk bereaksi. Kan reaktif artinya dia reaksi ya, reaktif. Jadi mudah untuk mengalami atau menyebabkan suatu senyawa menjadi reaksi gitu ya, mengalami reaksi karena dia reaktif. Kemudian untuk penyebarannya atau kelimpahannya ya, jadi terdapatnya alkali di alam itu termasuk pada kelimpahan alkali. Nah, di sini unsur-unsur alkali seperti yang tadi sudah dibacakan oleh Afifah, betul ya? Unsur-unsur alkali di alam itu terdapat sebagai senyawanya, jadi dia tidak bisa diambil sembarangan gitu ya karena dia reaktif. Nah, dia dapat ditemukan di alam dalam bentuk unsur-unsur yang bebas gitu ya, tersebar gitu, bebas. Jadi tidak sulit untuk ditemukan. Nah, dia udah dalam bentuk senyawanya. Jadi memang sudah ditemukan di dalam silikat, jadi langsungnya di silikat itu sudah pasti ada litiumnya seperti itu. Tapi mungkin kadarnya yang berbeda-beda. Nah, untuk natrium dia terdapat dalam natrium klorida. Di sini ada yang tahu NaCl itu apa? Kita sering nih ketemu sama NaCl ya, atau bisa juga disebut garam dapur ya. Nah, kemudian kalium dalam silfit atau KCl. Terus ada karnalit ya dan feldspar. Terus logam-logam alkali lainnya terdapat dalam jumlah yang sedikit. Jadi untuk alkali golongan 1A ini dia karena dalam bentuk senyawanya gitu ya, sudah pasti mengandung alkali, tapi untuk konsentrasi atau jumlahnya itu yang sedikit. Next. Nah, sekarang fungsinya. Apa sih kegunaan logam alkali dan senyawanya? Salwa Putri, ada? Halo, Salwa Putri ada? Oke, sip. Nah, tolong dibacakan kegunaan logam alkali dan senyawanya ya. Untuk lampu penerangan di jalan raya atau pada kendaraan, karena dapat menembus kabut. Logam Na sebagai reduktor dan media pemindah panas pada reaktor nuklir. B. K dan Cs untuk fotosel. C. Karnalit untuk pupuk. D. Soda kaustik NaOH untuk pembuatan sabun dan deterjen. E. Potas kaustik KOH untuk elektrolit baterai basa.
Na2CO3 untuk pembuatan sabun, deterjen, pulp, dan kertas. NaHCO3 soda kue untuk pembuatan kue. KCl untuk pembuatan pupuk. KCl03 untuk bahan korek api. Oke, sip. Terima kasih. Terima kasih ya, Salma Putri. Oke, kita lanjut. Nah, jadi betul ya, kegunaan logam alkali itu ada banyak dalam kehidupan sehari-hari. Korek api nih, di sini ada gambarnya ya. Ada korek api. Pasti teman-teman sering ya lihat korek api. Terus ini gambar apa? Ada yang tahu? Ini pupuk. Jadi di sini tadi poin keberapa tuh yang ada pupuk tuh? Nah, KCl untuk pupuk, poin H ya. Kemudian deterjen, pasti seringnya lihat deterjen di rumah kan ya, suka bantu ibunya nyuci. Nah, ternyata sabun mandi juga termasuk ya. Pokoknya hampir seluruh sabun itu pasti ada soda kaustiknya. Itu yang menyebabkan ada buihnya gitu ya. Nah, selain itu untuk terjadinya pembuihan, pokoknya untuk terjadinya buih gitu ya, penyabunan, itu ada reaksi saponifikasi namanya. Ya, nanti kita pelajari ya. Nah, oke. Di sini ada banyak. Pertama, untuk uap natrium untuk lampu penerangan di jalan raya atau pada kendaraan. Kenapa menggunakan uap natrium? Karena dia punya sifat dapat menembus kabut. Kebayang ya kalau misalkan nih kalian tuh naik motor, hujan, kabut, terus lampunya teh tidak bisa menembus kabut, kan nanti jalannya jadi terhalang ya, berbahaya gitu ya, jadi bisa nabrak. Nah, terus untuk logam natrium sebagai reduktor dan media pemindah panas pada reaktor nuklir. Jadi sifatnya itu sebagai reduktor dan sehingga dia bisa menjadi media untuk pemindah panas pada reaktor nuklir. Teman-teman pasti sering ya dengar reaktor nuklir ya. Nah, kemudian untuk poin B yaitu kalium dan CS untuk fotosel, mohon maaf ya, biasa lagi banyak anak-anak. Terus kemudian ada karnalit untuk pupuk. Nah, jadi untuk bahan pupuk sendiri selain tadi ada KCl ya, ada juga karnalit. Nah, fungsinya pasti beda-beda ya. Nah, kemudian ada soda kaustik yang tadi yang buat bahan deterjen, sabun. Kemudian potas kaustik, jadi ada NaOH, ada KOH. Bedanya apa Bu? Kalau misalkan KOH itu bentuknya cenderung padatan ya, lempengan. Kemudian kalau soda kaustik bentuknya cenderung serbuk ya, powder. Kemudian untuk Na2CO3 ini mohon maaf ya, penulisannya harusnya Na2-nya kecil, CO3-nya 3-nya kecil. Untuk pembuatan sabun, deterjen, pulp, dan kertas. Jadi untuk bahan sabun, tadi ya kita bahas sabun, deterjen, dan lain sebagainya itu bisa pakai NaOH gitu ya. Bisa juga pakai yang tadi Na2CO3. Kemudian untuk potas kaustik, KOH juga bisa untuk bahan sabun. Pada sabun-sabun tertentu ada yang menggunakannya KOH. Tapi di sini pada penerapannya untuk elektrolit baterai basa. Jadi untuk baterai ya, dan baterainya itu baterai basa. Kemudian soda kue. Nah, teman-teman tahu ya soda kue. Ternyata soda kue itu salah satu dari penerapan alkali gitu ya, kegunaan alkali dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata kita seringnya gitu berinteraksi sama bahan-bahan kimia gitu, tidak terlepas dari kehidupan kita. Untuk itu kenapa sih belajar kimia itu penting, dan semua ilmu pastinya penting ya, karena setiap ilmu pasti ada manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari gitu. Karena setiap ilmu datangnya dari Allah, dan Allah memenuhi kebutuhan kita ya lewat setiap ilmu pengetahuan gitu ya. Setiap penerapannya pasti ada. Kayak teman-teman naik motor, pasti mesin motornya itu ngerakitnya pakai ilmu gitu ya. Ada bensin gitu ya, bensinnya juga diperolehnya dengan ilmu gitu. Kalau nambang nggak ada ilmunya, belum tentu dapetnya bensin gitu ya. Oke,
Nah, yang terakhir ya ini KClO3. Ini juga sama ya, 3-nya harusnya kecil. Ini adalah untuk bahan korek api. Nah, jadi korek api yang biasa kita gunakan ya. Ini korek apinya bisa juga korek gas. Nah, ini menggunakan KClO3. Oke, next. Kemudian di sini ada warna nyala dari alkali. Sampai sini suara Ibu masih jelas? Halo. Oke, sip. Nah, lanjut. Sekarang warna nyala alkali. Nah, di sini ada banyak ya warna nyala alkalinya. Nah, di sini ada golongan reaksi nyala senyawa unsur golongan alkali dan alkali tanah. Nah, lebih jelas ya gambarnya. Oke. Nah, di sini pertama ada litium memberi nyala warna merah karmin. Coba dilihat litiumnya berarti yang mana tuh, yang paling atas nih, yang ini. Nih, ini yang litium. Oke, kemudian ini senyawa yang dibakarnya adalah LiCl. Kemudian natrium memberi warna nyala kuning nih, natrium. Yang dibakarnya yaitu senyawa natrium klorida. Kemudian kalium memberi warna nyala warna ungu nih, warna ungu. Yang ungu banyak ya, ini juga ungu. Nah, ini juga ungu. Nah, KCl ini yang senyawa yang dibakar untuk mengetahui warna nyala dari kalium, yaitu kita pakai senyawanya KCl, warnanya ungu. Kemudian rubidium atau Rb memberi nyala warna merah. Nah, ini warnanya jadi merahnya berbeda dengan warna yang merah karmin ya, bukan yang litium. Ini merahnya merah keunguan ya. Ini ungunya beda, yang ini lebih cerah di ujungnya ya. Nah, kemudian setelah rubidium ada cesium memberi nyala warna biru. Nah, jadi ini yang kebiruan. Nah, kemudian kita lanjut ke pembuatan logam alkali. Pembuatan logam-logam alkali diperoleh dengan cara elektrolisis lelehan atau leburan garamnya. Nah, jadi kan tadi rata-rata ada Cl-nya ya. Nah, dalam bentuk garam. Jadi logam-logam alkali diperolehnya tadi kan dia di alam ditemukan dalam bentuk senyawanya ya. Nah, nanti dia diperolehnya itu pembuatan logam alkalinya itu diperoleh dengan cara melakukan elektrolisis terhadap leburan atau lelehan dari garamnya. Biasanya garamnya itu garam-garam halidanya. Nah, kita lanjut. Alkali tanah. Nah, sekarang kita masuk ke golongan 2A. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Halo, Rahmarinda, ada yang ditanyakan? Oke, sampai sini jelas ya? Asfa, sampai sini ada yang mau ditanyakan, Nak? Oke, sip. Masih jelas ya? Oke, kita lanjut. Kalau ada yang nggak jelas, suaranya nggak jelas dan terputus, terlalu cepat dan lain sebagainya, boleh bilang ya. Oke, kita lanjut. Sekarang alkali tanah golongan 2A. Sama ya, pertama kita bahas tentang sifat-sifat kimia alkali tanah. Jadi yang belum baca siapa ya? Oke, tadi Tiara udah ya? Rahma deh, boleh? Ya, boleh baca ya? Ya, slide-nya. Sekarang tentang sifat-sifat kimia alkali tanahnya. Kuat meskipun tidak sekuat alkali. B. Dapat bereaksi dengan halogen, nitrogen, belerang, dan karbon. C.
dapat bereaksi dengan air menghasilkan basa dan gas H2 bersifat basa lemah, bahkan Be menunjukkan sifat amfoter. D. Kelarutan hidrosidanya ke bawah makin besar, sedangkan kelarutan garam sulfat, karbonat, kromat makin kecil. Oke, terima kasih Rahma. Ya sudah, terima kasih Rahma. Suaranya nggak masuk ya? Suara saya. Oke, sip, terima kasih. Lanjut sekarang untuk terdapat alkali tanahnya. Jadi kelimpahannya boleh dibaca. Ibu minta tolong sama Salwa Goida, ada? Sip, halo Salwa. Ya, boleh minta tolong. Oke, ya silakan boleh minta tolong dibaca tentang kelimpahannya ya. Itu yang sebelahnya yang warna pink. Terdapatnya alkali tanah. Boleh tolong dibacakan, silakan. Alkali tanah. Logam-logam alkali tanah banyak terdapat dalam kerak bumi sebagai silikat, fosfat, dan sulfat. Terdapat dalam beril Gi3Al2Si6O18. Magnesium dan kalsium terdapat dalam mineral Mg dalam karnalit KMgCl3.6H2O. Selain itu juga terdapat ion Mg+ dan Ca2+ dalam air laut. Sr dan Ba terdapat lebih sedikit sebagai sulfat dan karbonat. Ra jarang ditemukan, biasanya dalam tambang uranium. Oke, sip. Ya. Sudah ya. Halo. Nah, ya sudah Salwa, terima kasih. Makasih ya. Nah, oke, sekarang kita sip. Nah, sekarang kita lanjut ya ke alkali tanah golongan 2A. Mirip-mirip ya, cuman untuk alkali tanah dia punya sifat reduktornya kuat tetapi tidak sekuat alkali. Nah, kemudian bereaksinya dengan halogen, nitrogen, belerang, dan karbon belerang atau sulfur ya. Kemudian dapat bereaksi dengan air. Nah, ketika dia bereaksi dengan air, alkali tanah ini menghasilkan senyawa basa. Nah, kemudian pasti ada produknya itu mengandung gas hidrogen ya, H2. Itu juga sama, H2, duanya kecil ya. Nah, sifatnya basa lemah. Bahkan untuk Be menunjukkan sifat yang amfoter. Jadi kalau amfoter itu dia kayak berkepribadian ganda gitu ya. Jadi bisa berganti-ganti. Nah, kemudian kelarutan hidroksidanya ke bawah makin besar, sedangkan kelarutan garam sulfat, karbonat, kromat makin kecil. Jadi kelarutan hidroksidanya dari dalam suatu golongan itu ya, golongan alkali tanah itu, kalau dia ke bawah, nah berarti dia makin larut ya. Kalau kelarutannya semakin besar, berarti dia kelarutan hidroksidanya semakin mudah larut atau semakin sulit larut kalau kelarutannya makin besar. Halo. Nah, iya, kalau misalkan kelarutannya itu dalam sebuah golongan alkali tanah ke bawah makin besar nih kelarutan hidroksidanya, berarti itu tandanya dia semakin larut atau semakin sulit larut? Kalau kelarutannya makin besar. Iya, betul.
Jadi kalau kelarutannya hidroksidanya semakin besar, berarti kemampuan dia untuk larut semakin tinggi ya. Berarti tandanya dia ya makin mudah larut gitu. Nah, berarti dalam golongan alkali tanah, kalau dia urutannya kan begini bentuknya ya, kan golongan set gitu ya, atas ke bawah. Berarti kalau dia makin atas, berarti yang atas itu karena dia makin ke bawah makin besar, berarti yang atas itu makin susah larut. Berarti dia kelarutannya makin kecil ya. Betul kan ya? Jadi karena dia kelarutannya berarti makin atas, kebalikannya kalau makin ke bawah makin besar, berarti makin ke atas dia makin kecil kelarutan hidroksidanya dalam golongan alkali tanah atau golongan 2A ya. Nah, berarti semakin tinggi posisi golongannya gitu, tinggi urutannya gitu untuk alkali tanah, yang paling atas dia yang paling sukar larut atau sulit untuk larut. Jadi karena kelarutan hidroksidanya atau kelarutan dalam airnya itu dia rendah karena nilai kelarutan hidroksidanya semakin kecil. Kemudian terdapatnya alkali tanah tadi sudah dibacakan ya. Nah, di sini logam-logam alkali tanah banyak terdapat dalam kerak bumi sebagai silikat, fosfat dan juga sulfat. Nah, sama ya, sama-sama ditemui dalam bentuk sebagai silikat ya. Tadi yang alkali juga sama ya, untuk Li terkandungnya dalam silikat. Nah, untuk alkali tanah selain dalam silika juga ada fosfat dan juga dalam sulfat. Nah, untuk Be sendiri terdapat dalam beril. Itu ya rumusnya sama ya, untuk setiap angkanya itu bentuknya kecil di bawah. Be3Al2 Si6O18. Nah, magnesium dan kalsium sendiri terdapat dalam mineral. Sering dengar ya mineral. Jadi kalau misalnya kita minum air mineral, nah kenapa disebut air mineral? Karena dia mengandung banyak mineral, ada magnesiumnya, ada kalsiumnya ya, tapi kadarnya memang rendah gitu. Kalau kalsium ada tuh susu ya, dalam susu terdapat kalsiumnya. Nah, kemudian apa bedanya air mineral dengan air suling, air aquades? Nah, bedanya adalah kalau dalam air yang sudah disuling atau aqua destilata itu nggak ada mineralnya, itu bedanya. Nah, salah satu fungsi mineral adalah menghilangkan rasa haus. Itu kenapa kalau kalian ya anak-anakku minum, hausnya hilang karena ada mineralnya. Nah, itu yang memenuhi kebutuhan kita. Itu ya. Kemudian magnesium dalam karnalit. Itu juga sama ya, untuk angkanya itu kecil di bawah KMgCl3 6H2O. Selain itu terdapat juga ion magnesium dan ion magnesium ya, dan ion Ca2+ dalam air laut. Nah, terus ada juga Sr dan Ba. Kemudian terdapat lebih sedikit sebagai sulfat dan karbonat. Untuk Ra sendiri dia itu jarang ditemukan. Nah, kalaupun ada, biasanya ditemuinya di mana? Dalam pertambangan ya, di tambang uranium tuh. Baru kita bisa menemukan unsur Ra. Nah, sip. Coba itu yang di layar buat Tiara sama Tias nih. Ada yang tahu itu gambar apa? Yang kanan gambar apa, yang kiri gambar apa? Coba. Ya, ke YouTube ya. Oke, next ya. Betul, Tias, itu gambar petasan, kembang api ya. Itu kembang api. Ya, betul. Betul, bahasa kitanya, bahasa Sundanya teh petasan. Oke, betul. Nah, petasan, kenapa Ibu kasih gambar petasan? Nah, Ibu ya teteh mana ada petasan. Jadi petasan adalah kembang api ya. Nah, dia adalah salah satu kegunaan alkali tanah dan senyawanya. Di mana ya poin yang ada kembang api tuh? Nah, tuh yang poin D. Boleh dilihat, Tias. Itu ada garam, strontium, dan barium untuk kembang api. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat kembang api itu bisa menyala gitu ya, bisa warna-warni gitu ya, karena dia ada
bahannya itu garam strontium dan juga ada tambahan bantuan dari bahan barium. Nah, itu yang bikin adanya percikan gitu ya, efeknya tuh kayak gitu, jadi bagus ya. Nah, terus kegunaan alkali tanah dan senyawa secara keseluruhan itu, jadi pertama, boleh ya saya bacakan. ASBCU digunakan pada pembuatan pegas yang tahan getaran. Tahu pegas ya? Pegas tuh kayak rem gitu ya, rem pegas. Nah, kemudian aliase yang magnesium, mangan, Cu, zinc, nah atau low metal ya, logam yang rendah. Nah, dia biasanya sebagai bahan pembuatan mesin. Nah, kalau misalnya mesin-mesin kan pakai logam ya bahannya ya, nggak mungkin dari plastik kan ya. Nah, dari logam, logamnya itu logam apa aja? Maaf ya, masih jelas kan ya? Nah, jadi untuk pembuatan bahan mesin, nah itu biasanya pakai logamnya logam yang low metal atau logam yang rendah seperti magnesium, mangan, zinc gitu ya, bahan-bahan campurannya. Kemudian untuk magnesium sendiri digunakan untuk menghasilkan kilat cahaya pada fotografi. Kalau misalkan nih Tias atau Tiara pernah foto ya, ikut lihat gitu ya di TV fotografi gitu kan suka ada cahaya yang bantu lightningnya gitu ya, kilatan cahaya kalau misalnya apa sih namanya, blitz. Nah, blitz di kamera, nah itu dari magnesium, dari Mg, digunakan untuk menghasilkan kilat cahaya pada fotografi. Nah, untuk radium digunakan untuk pengobatan kanker. Jadi kalau misalkan kemarin kita udah sempat bahas ya di pas gas helium dan halogen ya, ada juga kan secara keseluruhan salah satu manfaat unsur kimia dalam kehidupan itu ada yang digunakan untuk pengobatan kanker. Misalnya kayak kemoterapi itu kan banyak bahan kimia yang digunakan ya. Salah satunya kita juga menggunakan radium untuk pengobatan kanker. Kemudian garam strontium dan barium untuk kembang api yang tadi. Kemudian oksida alkali tanah untuk pembuatan tanur. Kemudian CaOCl2 atau kaporit. Nah, kalau pernah berenang ke kolam renang, kayak gimana? Bau air kolam renang baunya apa? Nah, betul, bau kaporit ya kalau kena mata pedih. Nah, karena dia fungsinya sebagai desinfektan. Tuh ada gambarnya tuh, desinfektan. Nah, itu booming sejak ada corona ya. Jadi, desinfektan itu fungsinya sebagai antibakteri gitu ya. Kenapa kalau di kolam renang pakai kaporit? Bukan, jadinya bau. Nah, itu fungsinya untuk sebagai antibakteri dalam air. Kan kalau kolam teh luas ya, pasti dikurasnya nggak akan tiap hari gitu ya karena luas. Nah, salah satu cara pencegahan adanya perkembangbiakan bakteri gitu ya, supaya kalau kita berenang di sana kita nggak kena penyakit kulit, salah satunya dengan menggunakan kaporit atau desinfektan. Jadi semakin tinggi konsentrasi desinfektannya gitu ya, akan makin pekat kan berarti kan. Nah, makin bagus sih, tapi ada dampak positif, ada dampak negatifnya. Kalau terlalu berlebihan juga justru bisa merusak kulit gitu ya. Yang niat awalnya sebagai antibakteri agar tidak menyebabkan penyakit kulit, justru kalau dia konsentrasinya melebihi ambang batas, dia justru berbahaya gitu ya. Kan kadang tertelan juga kan oleh yang berkunjung gitu ya. Nah, kalau ketelan dalam konsentrasi yang tinggi gitu ya, dalam ambang batas seharusnya, dia juga bisa tuh jadi intolerir di dalam tubuhnya, tidak tertoleransi lagi gitu ya, bisa keracunan dan lain sebagainya. Jadi tetap harus hati-hati. Kemudian untuk garam Inggris magnesium sulfat atau MgSO4 itu juga sama, penulisan 4-nya harusnya di bawah ya, kecil di bawah MgSO4. Nah, fungsinya sebagai apa? Sebagai zat pencahar atau pencuci perut ya. Pernah tahu kan kalau misalkan sulit BAB gitu ya, atau ada obat diet, ada program diet gitu untuk menghasilkan perut dan lain sebagainya, ada tuh namanya pencuci perut. Biasanya bahan dasarnya itu garam Inggris atau MgSO4. Nah, kemudian bisa ya dalam bentuk campuran coklat ya, ada coklat yang emang khusus untuk pencuci perut. Nah, itu ada bahan campurannya garam Inggris. Kemudian untuk CaCl2
atau kalium klorida, dia sebagai zat pengering karena sangat higroskopis. Higroskopis itu mudah menguap ya, jadi gampang bereaksi di udara, jadi gampang berubah fasa gitu. Jadi gampang kering. Oke, sekarang tentang warna nyala alkali tanah. Bisa dilihat ya itu di slide-nya. Nah, di sini ada warna nyalanya. Kita cocokin. Yang pertama tentang magnesium atau Mg, nyalanya gimana? Nyalanya sangat terang. Coba kita cari di sini. Yang nyalanya terang gimana? Kemudian garam Ca, merahnya merah bata. Ca nih kalsium, biru lembayung ya. Oke, jangan. Jadi di sini antara sebentar. Oh iya, maaf ini naruh gambarnya tuh yang ini sama yang tadi ketuker Ibu, maaf ya. Jadi yang ini itu buat yang alkali tanah, mohon maaf ya. Nah, yang ini buat yang alkali. Tadi kan alkali itu ada litium, natrium, kalium, rubidium ya. Terus ada juga kalsium. Nah, ini harusnya tadi buat yang alkali. Terus yang ini buat yang alkali tanah. Mohon maaf ya, nanti slide-nya Ibu betulin dulu, nanti baru di-share. Oke, kita lanjut. Jadi untuk magnesium, warna nyalanya gimana? Ketika senyawa yang mengandung Mg dibakar, maka menghasilkan nyala apinya apa? Warnanya terang. Kemudian kalau garam Ca dibakar gitu ya, senyawa yang mengandung Ca dibakar, maka akan menghasilkan nyala api merah bata. Kemudian kalau misalkan ada senyawa yang mengandung strontium dibakar, kemudian nyala api yang dihasilkan bakal berwarna merah. Nah, kalau misalkan garam barium atau garam mengandung senyawa garam mengandung barium dibakar nih. Nah, nanti warna nyala apinya itu kuning kehijauan. Oke, kita lanjut sekarang tentang pembuatan logam alkali tanahnya. Kalau tadi pembuatan logam alkali aja, nah itu biasa elektrolisis dari leburan atau lelehan garamnya, dan biasanya garamnya itu garam halida. Nah, tidak jauh berbeda ya untuk alkali tanah. Nah, logam alkali tanah diperolehnya dari mana? Yaitu dari proses elektrolisis dari leburan garamnya juga. Nah, kenapa demikian? Karena untuk untuk senyawa alkali atau alkali tanah, dia kan tadi ditemukan di alamnya sudah dalam bentuk senyawanya ya. Berarti untuk memperoleh dia gitu ya, untuk memperoleh unsur atau logam alkalinya itu atau alkali tanahnya itu ya dengan mengelektrolisis dari leburan garamnya. Jadi senyawa garam yang ditemukan itu dileburkan, kemudian leburannya itu memasuki tahap elektrolisis. Seperti itu. Nah, udah selesai ya untuk bahasan tentang alkali dan alkali tanah. Nah, sekarang kita kelihatan nih ya, kita latihan soal. Nah, kita bahas satu soal bersama-sama ya, kemudian nanti sisanya untuk bekal. Untuk oleh-oleh ya. Nih, pemanasan, kita pemanasan dulu sekarang. Perhatikan data titik leleh dan massa jenis alkali berikut. Tadi udah sempat kita bahas di awal ya, masih ingat ya, semoga. Nah, tadi udah ketahuan nih jawabannya. Di sini titik lelehnya ketahuan nih, litium. Titik lelehnya dalam derajat Celcius itu 180,5 derajat Celcius. Kemudian untuk natrium 97,8. Massa jenisnya ini ada 0,53 dalam gram per mili. Terus ada 0,97, 0,86, 1,53, 1,8. Ini relatif rendah gitu ya. Nilai ini di bawah 1 kan berarti ya. 0,5, 0,9, skalinya 1, paling besar adalah 1,8. Ini satuannya gram. Kebayang nggak 2 gram? Berarti enteng banget ya, ringan sekali. Nah, makanya untuk titik lelehnya, ini titik lelehnya relatif nilainya rendah titik lelehnya. Berarti kalau titik lelehnya rendah, untuk melelehkan dia tuh nggak butuh suhu yang tinggi. Tandanya dia sifat bendanya itu ya, sifat zatnya itu lunak atau keras. Halo, lunak, betul. Yang gampang leleh atau yang gampang terbakar adalah koin mainan dari
plastik gitu ya. Kenapa? Karena pasti plastik lebih lunak daripada logam gitu ya, dan lebih ringan juga. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia. Ini bukan certification ya, maksudnya latihan soal lupa dihapus. Nah, oke, ini pertama soalnya ini ada 5 soal. Soal yang pertama tentang sebutkan dengan lengkap sifat logam alkali dari atas ke bawah. Tadi udah ada ya, tinggal ini mah sifat logam alkali kalau dari atas ke bawah tuh maksudnya kayak tadi misalkan kelarutannya gimana sih kalau misalkan sifat logam alkali dari atas ke bawah itu semakin larut atau semakin sulit larut, kayak yang waktu kemarin tuh Tias yang tentang gas halogen yang tentang gas mulia sama halogen. Itu kan ada tuh ya sifat golongan dari atas ke bawah, semakin reduktor atau enggak gitu ya, kelarutannya tinggi atau makin rendah semakin ke bawah gitu, dan lain sebagainya. Nah, ini minta diuraikan juga sifat-sifat logam alkali kalau dari atas ke bawah tuh sifatnya apa aja gitu. Terus untuk tuliskan dengan lengkap reaksi antara logam alkali dengan oksigen. Jadi ketika alkali bereaksi dengan oksigen, apa aja sih reaksi yang terjadinya gitu ya. Kan alkali ada banyaknya tadi. Ada litium, natrium. Nah, itu kalau bisa litium bereaksi dengan oksigen jadi LiO. Nah, itu gimana fasanya, gimana proses terbentuknya. Tulis reaksi biasa aja sih. Terus untuk nomor 3, tuliskan dengan lengkap reaksi antara logam alkali dengan gas nitrogen. Ini sama ya, 2 dan 3, cuman bedanya kalau yang 2 itu bereaksi dengan oksigen. Yang ketiga, gimana kalau misalkan logam alkali bereaksi dengan gas nitrogen, apa saja terbentuknya gitu ya pada setiap unsur-unsur alkali. Nah, kemudian nomor 4, tuliskan dengan berurutan unsur alkali tanah berdasarkan sifat reduksinya. Tadi kan ya reduktor, dia semakin reduktor atau enggak, nah mana yang paling tinggi gitu sifat pereduksinya dari yang lemah hingga yang kuat. Siapa sih reduktor terkuat? Tadi kan ada ya, kalau alkali itu dia merupakan reduktor yang kuat. Nah, pasti tetap dia punya kekuatan yang berbeda-beda. Nah, silahkan diurutkan untuk alkali tanah ya, ini silahkan diurutkan dari yang pereduksinya paling lemah hingga yang paling kuat. Yang lemah dulu ke yang kuat. Kemudian yang terakhir, apabila dilakukan pembakaran logam magnesium di udara, nah apa sih yang terjadi? Bagaimana hasil produk pembakarannya itu terbentuknya seperti apa gitu? Apa yang terbentuk? Apa yang dihasilkan? Boleh ya dicari tahu. Nah, silahkan dituliskan jawabannya, dibuat tulis tangan aja ya Tias, nanti sampaikan ke teman-temannya. Boleh ditulis tangan aja. Kemudian nanti jawabannya itu di scan aja. Jangan lupa di PDF-in, terus nanti disatuin ke PJ kayak kemarin aja ya. Ya, sip. Oke, sekian ya pertemuan kita kali ini. Mohon maaf atas banyak banget kekurangannya. Mudah-mudahan semakin membaik terus. Udah kelas 12, tetap terus semangat. Jangan lupa nih, Ibu punya satu petikan ayat Al-Quran, fa'idha faragta fansab, itu surat apa? Al-Insyirah ya. Artinya apabila kamu telah selesai dari suatu pekerjaan, maka segerakan untuk menyelesaikan urusan yang lain. Jadi bergegas, jangan menunda-nunda, terus semangat apapun kondisinya gitu ya. Jangan kehilangan semangat, jangan patah semangat. Yang penting Allah tuh menilai usaha kita ya. Jadi apapun hasilnya, hasil itu urusan Allah. Ngerti gak ngerti, ikut belajar aja gitu. Ngerti gak ngerti, join aja gitu, catat aja. Insya Allah dengan ikhtiar kita itu Allah akan memudahkan kita. Oke, mungkin Ibu akhiri ya. Semoga apa yang Ibu sampaikan sedikit banyaknya dapat bermanfaat buat anak-anakku semuanya ya. Mudah-mudahan dari Ibu yang tidak punya ilmu ini, jika banyak kekurangan yang terdapat, silahkan dipilah dan dipilih lagi ya. Tetap terus belajar juga dari yang lain. Boleh terus gali informasi lebih lanjut gitu. Kalau ada salah-salah informasi dari Ibu, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, kita akhiri pertemuan pembelajaran kimia kelas 12 pada hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Boleh dibuka mic-nya Tias. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.